Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erika Raudatul Islamia. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Banyuwangi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Konseling Psikodinamik yang diampu oleh Ibu Retna Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Adlerian atau Adlerian terapi dengan membahas tentang 5 kunci konsep teori Adlerian. Kunci konsep Adlerian terapi itu ada 5. Yang pertama yaitu view human of nature, yaitu pandangan tentang sifat manusia. Adler percaya bahwa manusia itu memulai pendekatan hidup mereka pada 6 tahun pertama, pada usia 6 tahun pertama. Dan seperti yang kita lihat sekarang, mungkin teman-teman itu mulai merasakan tentang arti kehidupan itu dari semenjak dewasa. Tapi Adler sendiri itu yakini bahwa manusia itu sudah mengetahui tentang kehidupan itu pada usia 6 tahun pertama. Menurut Adlerian sendiri, perasaan rendah diri itu bisa menjadi sumber kreativitas mereka sendiri daripada menjadi sumber kelemahan mereka sendiri. Adler sendiri mempercayai bahwa perasaan rendah diri itu bisa mencapai kesuksesan, penguasaan, superioritas. Jadi seperti ini, nggak semuanya orang yang rendah diri atau pemalu atau penyendiri itu mereka tuh tidak bisa memikirkan apa-apa atau melakukan apa-apa, sering dianggap remeh. Tapi Adler percaya bahwa orang yang rendah diri seperti pendiam, rendah diri itu bukan berarti dia itu kayak baik gitu, bukan. Di sini Adler tidak menjelaskan seperti itu. Jadi orang yang memiliki perasaan rendah diri itu menurut Adler lebih cenderung kreativitas dan dia bisa melakukan penguasaan atau pencapaian sesuatu, superioritas seperti itu. Jadi tidak dianggap sebagai yang tidak bisa melakukan apa-apa karena Adler percaya mereka lebih kreatif daripada manusia seperti umumnya. Adlerian juga percaya bahwa genetik atau keturunan itu tidak penting. Menurut Adler, yaitu kemampuan atau keterbatasan yang kita miliki itu tidak melulu dari genetik atau dari garis keturunan. Karena menurut Adler, tergantung dari seiringnya kita berjalan sesuai waktu, kita akan bisa berpikir tentang bagaimana kelemahan kita, bagaimana kekurangan kita, dan dari mana kekurangan dan kelebihan kita tersebut. Jadi tidak melulu lantang dari genetik atau keturunan. Lalu yang kedua yaitu tentang perspektif subjektif tentang realita. Adler mempercayai bahwa fenomenologis dari individu itu tentang bagaimana cara dia memandang dunia itu berbeda dengan kita, yaitu setiap individu itu melihat dunianya seperti apa, melihat dunia kita itu seperti apa, jadi berbeda. Seperti contohnya kayak pemikiran. Pengertian dari pemikiran menurut saya itu seperti ini, tapi menurut teman-teman juga berbeda. Dan tentang keyakinan saya itu apa dan keyakinan teman-teman tuh seperti apa gitu. Lalu seperti tentang bagaimana cara kita memandang suatu problem, yaitu kalau dari Adlerian sendiri, Adlerian terapi itu sendiri lebih cenderung ke kecemasan. Jadi menurut saya cemas itu, anxiety itu seperti kayak kita itu selalu grogi, kita selalu tidak tenang, kita selalu kayak melakukan apa-apa itu tergesa-gesa, jadi kayak tidak enak aja di badan, rasanya seperti itu. Tapi menurut teman-teman sendiri, kecemasan itu berbeda juga. Ada juga menurut teman-teman, misalnya menurut A, kecemasan itu hanya grogi saja dan tidak bisa melakukan apa-apa, kayak lebih cenderung ke diam, seperti kayak lebih condong ke introvert seperti itu. Tapi menurut saya sendiri, kecemasan itu ketika saya tidak bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Jadi saya merasa berpikir, duh gimana kok saya tidak bisa melakukan seperti teman itu. Jadi perasaan saya itu kayak sedih gitu. Itu menurut saya kecemasan seperti itu. Jadi Adler tuh percaya bahwa cara kita memandang suatu problem atau suatu masalah itu berbeda dari individu satu ke individu lain. Seperti itu. Adlerian sendiri berfokus pada bagaimana cara memahami tentang seluruh konteks sosialnya, seperti dari pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan sama pekerjaannya. Karena setiap lingkungan individu itu berbeda. Karena Adler mempercayai bahwa pandangan kita tentang hidup atau tentang dunia ini, sudut pandang kita tentang kehidupan, tentang dunia ini dipercayai terpengaruhi dari beberapa konteks tersebut, seperti jenjang pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, terus tentang keluarga yang berbeda gitu. Mungkin
teman-teman, keluarga dan lingkungan sosialnya ada yang baik-baik saja, ada yang positif. Tidak melulu kemungkinan semua individu mempunyai latar belakang pendidikan, pekerjaan, keluarga yang harmonis juga. Jadi itu mempengaruhi kita, cara berpikir kita tentang melihat dunia itu seperti apa gitu. Jadi konteks sosial dari individu itu sangat penting. Adler itu percaya bahwa setiap individu itu unik dalam mengeluarkan ekspresi emosi yang mereka miliki. Contohnya seperti kalau saya sedang cemas atau saya sedang takut, saya biasanya nangis dan saya biasanya diam diri dan kayak bengong gitu. Dan itu menurut Adler unik karena setiap apa yang kita ekspresikan, keunikan kita itu mencerminkan kita menjalankan hidup itu seperti apa, seperti itu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, gerak kita, emosi kita, emotion kita, itu sangat berpengaruh menurut Adler tentang rencana hidup kita atau bagaimana cara kita menjalankan hidup. Lalu yang ketiga yaitu ada minat sosial dan perasaan yang sama. Adler mempercayai atau menyuruh kita untuk kita harus menerima masa lalu kita, kejadian-kejadian pada masa lalu kita, dan kita harus mengembangkan pada masa sekarang. Kemampuan kita sekarang itu apa dan kita harus mengembangkan itu. Jadi kita juga harus keterkaitan dengan individu lain karena ada minat sosialnya juga, harus bersosialisasi juga. Adler mengharuskan kita seperti itu. Jadi kita harus menerima kontak masa lalu kita dan kita harus mengembangkan kemampuan masa sekarang kita. Meskipun Adler mempercayai bahwa minat sosial itu bawaan dari lahir, tapi Adler juga mengemukakan bahwa minat sosial atau bersosialisasi kita itu tidak dari lahir. Seperti seiring berjalannya waktu, semakin kita berumur, semakin kita dari masa kanak-kanak ke masa remaja, ke masa dewasa, dan dewasa awal, itu lambat laun itu minat sosial kita tuh semakin tinggi, bahkan bisa juga semakin rendah. Jadi tidak hanya dari bawaan dari lahir, ada juga seperti kayak orang introvert. Menurut teman-teman, menurut orang-orang introvert itu mungkin dia bawaan dari lahir, emang dari kecilnya seperti itu. Dan juga orang ekstrovert mungkin dia dari kecilnya emang suka nggak bisa diam, makanya dia ekstrovert. Tidak, menurut Adler juga tidak seperti itu. Adler itu mempercayai bahwa minat sosial atau ekstrovert atau introvert atau ambivert itu bisa juga dari masa ke masa, dari lambat laun ke waktu. Jadi bisa aja masa kecilnya dia itu ekstrovert banget, aktif banget, tapi tiba-tiba dia pada masa SMP atau masa SMA, remaja awal, dia tuh jadi pendiam, lebih condong ke introvert seperti itu. Jadi tidak melulu dari bawaan dari lahir. Adler mempercayai seperti itu. Minat sosial menurut Adler itu kita seperti melihat dari mata orang lain, mendengar dari mata orang lain, berbicara dari mulut orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita tidak mungkin kalau tidak tahu apa-apa kita mencari tahu sendiri atau melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin pengertian A ini menurut saya seperti ini, tapi menurut B berbeda. Jadi kita harus melihat sudut pandang orang lain, tidak melulu lantang dari sudut pandang kita sendiri, supaya pemikiran kita tuh makin luas. Jadi kita harus mendengarkan dari telinga orang lain, berbicara dari mulut orang lain juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya, konsep kunci teori Adlerian yaitu kesatuan dan pola kepribadian manusia. Adler mempercayai bahwa kita harus wajib melaksanakan 3 tugas universal, yaitu yang pertama, membangun persahabatan, itu adalah tugas sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu membangun keintiman, itu tugas cinta atau pernikahan. Lalu yang terakhir yaitu berkontribusi kepada masyarakat, yaitu tugas pekerjaannya. Menurut Adlerian, semua orang wajib melaksanakan tugas ini tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku dan budaya, ras, pekerjaannya, lingkungannya, pendidikannya, seperti itu. Karena ketiga tugas ini menurut Adlerian yaitu sebagai salah satu indikator dari gangguan psikologis individu itu tersendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada urutan kelahiran atau hubungan persaudaraan. Adler itu mempercayai bahwa setiap urutan kelahiran dari anak pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan bungsu, 5 yang dipercaya Adler ini memiliki karakteristik itu yang berbeda-beda dan ada keterkaitannya satu sama lain. Adler juga mengamati dan banyak orang yang bertanya bahwa
kok dari keluarga yang sama, dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, itu kenapa dari anak yang pertama dan kedua itu sangat berbeda. Bahkan ada anak yang ketiga sama yang keempat, mereka itu dari fisik dan semuanya itu berbeda, dan juga dari pemikiran dan pemahaman itu yang berbeda. Ada juga perbedaan yang sangat signifikan dan juga ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan, dan itu yang diteliti oleh Adlerian. Oke, yang pertama, yaitu anak pertama. Anak pertama itu biasanya memiliki atau menerima perhatian yang lebih dari orang tuanya. Dan anak pertama itu sendiri cenderung kerja keras dan terus ingin maju, melakukan apapun, ingin terus berusaha dengan keras dan ingin maju dari level 1 ke level kedua. Namun, ketika anak pertama ini mempunyai adik atau saudara laki-laki atau saudara perempuannya, ia merasa tersingkirkan, ia merasa tidak istimewa lagi. Ia berpikir bahwa saya akan kekurangan kasih sayang saya dari sebelumnya yang dari 10/10 jadi 5/10 karena terbagi oleh saudara saya yang baru lahir ini. Lalu yang selanjutnya yaitu anak kedua. Anak kedua ini biasanya cenderung sudah terbiasa berbagi kasih sayang dari kakaknya yang di atas, karena anak kedua dari lahir dia sudah memiliki saudara perempuan atau saudara laki-laki, jadi dia sudah terbiasa kasih sayangnya terbagi. Mungkin dalam usia yang dia masih kecil dia masih merasakan kalau kasih sayangnya dia itu lebih banyak, tapi seiring berjalannya waktu dia sudah merasakan bahwa kasih sayangnya ini emang terbagi karena saya mempunyai saudara di atas saya, seperti itu. Lalu anak kedua ini sering berpikir bahwa saya ini sedang berlomba-lomba dari kakak saya yang di atas saya, karena biasanya apa yang dia lakukan oleh saudaranya di atas atau anak pertama itu akan dikejar oleh anak kedua. Jadi anak kedua ini berpikir bahwa ini sedang berlomba dari kakaknya, dia harus lebih baik, harus lebih bagus, harus lebih bagaimana dari kakak-kakaknya atau adik-adiknya, nanti adik ketiga. Jadi anak tengah-tengah ini lagi merasa kayak ada di perlombaan seperti itu. Dan anak kedua biasanya dia merasa senang atau merasa kayak berhasil ketika sang kakak yaitu gagal dalam melakukan suatu hal, sehingga dia sudah menemukan sudah mengetahui kelemahan sang kakak seperti apa. Jadi dia bisa belajar melampaui atau menguasai kelemahan sang kakak. Jadi dia merasa sangat berhasil, sangat bahagia ketika sang kakak itu gagal dalam melakukan apa yang dia bisa lakukan. Itu anak kedua. Yaitu selanjutnya anak yang di tengah-tengah atau anak ketiga. Nah, anak ketiga ini biasanya dia merasa tersingkir atau merasa kayak malangnya aku seperti itu, karena biasanya ketika ada terjadi konflik antara di keluarganya itu, biasanya anak yang tengah-tengah ini menjadi penjembatan antara kakak dan adiknya yang di bawah. Lalu, menurut Adlerian, jika terdapat 4 orang anak dalam satu keluarga, anak kedua itu merasa seperti anak tengah-tengah, dan anak ketiga itu biasanya lebih berjiwa sosial dan dapat bersatu, menyelaraskan, dan kayak berbaur dengan anak sulung atau anak pertama. Jadi bisa dikatakan bahwa jika ada 4 bersaudara dalam satu keluarga, anak kedua ini merasa anak tengah-tengah, dan anak yang ketiga yang terakhir ini lebih dekat dengan kakaknya yang pertama gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat, ada anak bungsu. Anak bungsu biasanya anak yang paling dimanjakan. Menurut Adler sendiri, anak bungsu itu perhatiannya itu mendapat perhatiannya dari keluarganya itu lebih banyak daripada anak-anak di atasnya, karena dia anak terakhir. Dan anak bungsu ini sudah biasa dimainkan atau kayak dijadi bahan mainan untuk kakak-kakaknya sendiri, seperti itu. Lalu anak bungsu tuh biasanya memiliki jalan yang berbeda dari kakak-kakaknya, dan orang tuanya tuh sempat bingung, kayak kenapa anak ini berbeda sendiri jalannya gitu. Contohnya seperti ketika ada 3 bersaudara, dan anak yang pertama ini sebagai polisi dan anak yang kedua ini sebagai dokter atau tentara gitu. Nah, anak yang ketiga ini biasanya tuh berbeda sendiri jalannya, bisa saja dia menjadi seorang pelukis, seorang seniman, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada anak tunggal. Anak tunggal sendiri itu memiliki masalahnya sendiri. Mungkin dia berpikir seperti menjadi anak sulung, tetapi dia tidak anak sulung. Menurut Adlerian sendiri, anak tunggal itu lebih memiliki problem atau tuntutan yang tinggi daripada anak pertama atau anak sulung. Nah, karena menurut Adlerian, anak sulung ini harus memenuhi ekspektasi orang tuanya.
karena orang tuanya tidak memiliki anak lagi, hanya satu dia, jadi dia harus memenuhi ekspektasi orang tuanya. Contohnya kalau misalnya anak sulung itu harus belajarnya sekitar 3 jam setiap hari, tapi kalau anak tunggal ini harus menggebu-gebu, dia harus berprestasi, seperti itu. Menurut Adlerian sendiri, anak tunggal ini cenderung lebih dimanjakan dan sering dimanjakan karena dia sendirian dalam keluarga itu, anak tunggal, anak satu-satunya. Dan juga karena dimanjakan dan sering dimanjakan seperti itu, anak tunggal ini lebih cenderung ketergantungan kepada salah satu orang tuanya karena dia tidak memiliki saudara lagi. Dan Adlerian juga berpendapat bahwa anak tunggal ini sering kali dia itu ingin menjadi pusat perhatian di sekitarnya atau pusat perhatian kepada orang tuanya karena dia itu sendirian, jadi dia tidak bisa mencurahkan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia perlihatkan kepada saudara kandungnya. Jadi itu yang membuat dia ketergantungan dan haus perhatian dari orang tuanya. Lalu ketika anak tunggal ini menginginkan sesuatu atau pengen sesuatu dan itu tidak diturutin atau dikabulkan oleh kedua orang tuanya, itu akan merasa dia seperti kayak ini tidak adil. Nah, dari kelima urutan kelahiran itu menurut Adlerian, jadi ada keterkaitannya antara anak ke-1 dengan anak kedua dengan anak ketiga, anak tunggal, anak bungsu. Jadi seperti itu. Jadi menurut Adlerian, ketika ada dua anak dalam satu keluarga, meskipun mereka dengan paras, dengan wajah, dengan bentuk tubuh yang sama, tapi tidak menjamin bahwa pemikiran atau kepribadian mereka itu sama. Jadi tidak juga ketika ada 2 atau 3 orang bersaudara itu memiliki fisik yang berbeda atau paras wajah yang berbeda, tidak menjamin bahwa kayak pola pikir dan juga apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan itu memiliki yang berbeda. Ada juga kesamaan antara segi psikologisnya juga, seperti itu. Jadi 5 konsep kunci teori Adlerian terapi itu ada 5 itu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pandangan kita tentang sifat manusia, lalu proses subjektif pandangan kita tentang realitas, lalu tentang pola dan pemikiran, lalu tentang ada minat sosial, dan ada urutan kelahiran. Jadi kelima konsep ini saling berkaitan. Ketika kita memiliki rasa kecemasan, itu menurut pribadi sosial itu kita seperti apa, dan bagaimana cara kita berpikir, pola pikir kita tentang memandang kecemasan itu seperti apa, lalu cara kita menyelesaikannya seperti apa, apakah itu juga termasuk salah satu gangguan psikologis dari salah satu tugas wajib kita, yaitu seperti mungkin kecemasan dalam kita berhubungan, dalam pernikahan, itu bisa juga lagi berkaitan dengan teori Adlerian ini. Lalu kalau kita cemas itu kita bagaimana ekspresi kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita, itu juga berkaitan dengan urutan kelahiran kita. Kita anak pertama yang lebih bekerja keras, mungkin kita akan menyelesaikan masalah kita sendiri, dan bagaimana menemukan kunci jalan mengeluarkan masalah itu. Ketika kita anak tunggal, kita akan bergantung pada orang tua kita karena kita tidak memiliki siapa-siapa, seperti itu. Jadi sekian tugas UAS mata kuliah psikodinamik yang diampu oleh Bu Ratna ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua juga. Semoga saya mendapatkan nilai yang bagus juga. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.